Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. And welcome to the Red Zone. Beberapa orang ini ketika ingin pergi ke suatu tempat, mereka membawa nyawanya. Namun ketika ingin lagi kembali ke tempat asalnya, mereka tidak membawa nyawanya, melainkan hanya membawa jasad saja. Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas kisah daripada tragedi Python. Ya, ini adalah tragedi yang melibatkan kecelakaan besar kendaraan, yang mana dalam kecelakaan itu telah merenggut banyak sekali korban sobat. Yang mana kematian dari korban itu diakibatkan oleh kebakaran, sehingga beberapa daripada jasad mereka tidak diketahui identitasnya lagi. Peristiwa ini diberi dengan nama tragedi Python karena kecelakaan besar itu terjadi di depan PLTA Python, dan karena peristiwa itu berada di situ, disebutlah dengan nama tragedi Python. Tragedi ini terjadi yaitu ketika adanya suatu event atau studi tour dan melakukan wisata ke suatu tempat oleh siswa-siswa ini, yang mana ketika telah melakukan kegiatan itu mereka akhirnya pulang. Nah, pas pulang inilah terjadi tragedi Python ini, yang mana perjalanan pulang itu menuju ke kota Yogyakarta itu pada tanggal 8 bulan 10 2003 yang lalu. Yang mana dalam perjalanan itu telah merenggut 54 korban yang meninggal akibat dari kecelakaan yang mengerikan itu. Yang mana tragedi itu mengangkut 54 siswa sobat dan guru dari SMK Yapemda Sleman, Jawa Timur. Yang mana peristiwa itu diawali dengan bus yang ditumpangi oleh siswa ini, yang mana bus itu bernama bus AO. Yang mana bus itu bertabrakan dengan truk kontainer, yang mana truk kontainer ini tiba-tiba saja mengambil jalan daripada bus ini. Nah, disitulah tabrakan terjadi dan tidak terelakkan, dan terjadilah hantaman yang sangat mengerikan. Tapi tidak sampai di situ sobat. Ketika ini bus dan truk kontainer ini bertabrakan, lalu disambar lagi dengan truk di belakangnya lagi. Boom, tabrakan lagi sehingga bus ini terkapit. Sebenarnya di dalam tabrakan pertama ini, korban yang ada di bus ini sebenarnya masih bisa selamat nih sobat, masih bisa keluar. Namun ketika ada tabrakan kedua, boom, mereka tidak bisa selamat alias tidak bisa keluar karena pintu depan dan pintu belakang itu telah terblokir karena adanya tabrakan. Lalu yang naasnya lagi, di bus itu belum dilengkapi dengan alat pemecah kaca sobat, hingga mereka tidak bisa keluar. Yang hanya bisa dilakukan oleh korban yang ada di dalam bus itu adalah teriak dengan meminta tolong sekuat-kuatnya. Tapi peristiwa terus berlanjut sobat, yang mana bus itu ternyata tangki bensinnya itu telah pecah sobat, yang mana mengakibatkan bensin itu keluar dan menyentuh api-api yang ada di kabel listrik mobil itu, sehingga ledakan dan kebakaran tidak terelakkan. Akhirnya mereka yang ada di dalam itu tewas dalam keadaan terpanggang. Korban terdiri yaitu 54 orang, 51 siswa dan 2 guru.
yang mana satu pemandu wisata korban yaitu luka-luka saja, dan satu lagi yang bernama Budi yaitu kernet bus. Lalu ternyata ada juga lagi yang selamat sobat, yaitu 2 orang, yang mana 2 orang ini adalah orang yang berasal dari truk kontainer. Mereka yang selamat adalah Kozin yang sebagai supir dan kernetnya yang bernama Safi'i. Mereka berdua ini ditetapkan sebagai tersangka karena mereka berdua ini merupakan orang yang melakukan kelalaian di jalan raya. Dan supirnya itu juga mengaku ia tertidur atau mengantuk ketika mengendarai mobil ini. Dan ketika ia ditanya, ia juga mengatakan bahwasanya ia pertama kali beradaptasi atau mengendarai mobil truk ini. Terus dari bus yang terbakar itu, ternyata ada juga lagi 2 orang yang selamat nih sobat, yaitu Budi Santoso yang sebagai kernet bus dan Arwan yang sebagai supir. Yang mana Arwan ini ia selamat dengan cara memecahkan pintu kaca mobil bus. Akhirnya ia selamat, dan kernetnya ini juga selamat. Yang mana Arwan ini juga ditetapkan sebagai tersangka sobat, karena Arwan ini dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berusaha untuk menolong korban yang ada di dalam itu. Ia hanya mementingkan diri sendiri, padahal itu adalah tanggung jawab daripada supir ini. Dari tragedi yang memilukan ini, tentulah ini tragedi yang sangat sekali bersejarah, apalagi bagi para korban. Banyak isak tangis yang terjadi di sana. Yang mana ketika korban ini dikumpulkan dan dicek identitasnya itu, rupanya sangat sulit sobat, karena tubuh dari korban ini semuanya sama, karena telah hangus terpanggang daripada api di bus itu. Identitas mereka tidak dikenali lagi. Lalu mereka dikumpulkan dan dikembalikan ke keluarga masing-masing apabila identitas itu telah ditemui. Lalu di tempat tragedi kecelakaan itu, selain faktor kelalaian, ternyata tempat itu juga rawan kecelakaan sobat. Yang mana kawasan ini ternyata merupakan kawasan yang banyak belok-beloknya sobat, dan banyak juga tanjakan naik turunnya. Lalu tempat ini juga memiliki penerangan yang sangat minim, serta dikelilingi jalan ini kiri kanan yaitu hutan dan bukit-bukit tinggi. Dan setelah tragedi itu, banyak sekali saksi yang melewati tempat itu merasakan hal-hal mistis sobat. Mereka merasakan ada hal yang mengganggu atau tempat itu menjadi angker setelah adanya tragedi ini. Bagaimana menurut kalian sobat mengenai tragedi Python ini? Yang mana tragedi ini sangat memilukan dan menyedihkan sekali sobat, apalagi jikalau itu korban merupakan keluarga kita. Bagaimana menurut kalian sobat mengenai cerita kali ini? Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagram saya @renaldoredo. See you next time and bye.